Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Zakila Gazi dengan NIM 12011190162. Saya dari kelas T4303. Di sini saya akan menjelaskan stack coach problem atau masalah stack. Jadi, stack coach problem itu adalah masalah yang mengonstruksi ilustrasi, fitur, dan memperkenalkan terminologi program yang dinamis. Ini menyangkut tentang mitos di mana para pencari keberuntungan di Missouri pergi ke barat, ingin mencari emas di California pada abad pertengahan 19, yang dimana perjalanannya itu melewati negara-negara yang rawan bahaya perampokan. Walaupun titik awal dan titik akhirnya sudah ditentukan, tapi mereka memiliki banyak rute yang bakal nanti ditampilkan di figur 10.1. Nah, setiap kotanya itu bakal dianggap jadi huruf dan dilingkari, dan arahnya itu pasti ke kanan dalam diagram. Jadi mereka harus melewati 4 tahap yang dimana tahap awalnya itu harus Missouri dan tahap akhirnya itu California. Jadi para pencari keberuntungan itu merupakan orang yang cukup cerdas yang memikirkan keselamatannya. Nah, setelah beberapa pemikiran, dia punya ide yang cemerlang yang bisa buat rute yang paling amannya. Nah, jasa asuransi itu menawarkan jasanya kepada para penumpang stack coach karena harganya itu ditentukan berdasarkan pemikiran evaluasi yang hati-hati. Nah, berarti semakin aman rutenya, semakin murah juga harganya. Nah, untuk cost atau harga stack coach, perjalanan stack coach dari I ke J berarti dinotasikan sebagai CIJ seperti berikut. Di sini terdapat tabel-tabel di mana A ke B itu cost-nya 2 dari A ke C cost-nya 4 dan dari A ke D cost-nya 3. Berarti yang paling murah itu A ke B. Nah, untuk B berarti yang paling murah ke F, C ke F, D juga ke F. Begitu juga tabel-tabel selanjutnya. Nah, ini setelah tabel-tabel yang tadi dijadikan ke diagram di mana sama seperti ada dari A ke B harganya 2, dari A ke D harganya 3, dan dari A ke C harganya 4. Next, yaitu penyelesaian masalah. Catatan pertama bahwa jika kita memilih yang paling murah, itu belum tentu kita akan menghasilkan keputusan yang paling optimal. Jika mengikuti ini, kita dapat mendapatkan rute A, B, F, I, J, di mana total cost-nya adalah 13. Bagaimanapun, jika kita mengorbankan sedikit harga, kita bisa menyimpan atau menabung di setelahnya. Contoh, ADF lebih murah daripada ABF. Salah satu pendekatan yang mungkin untuk memecahkan masalah ini adalah dengan menggunakan trial dan error. Namun, jumlah rute yang memungkinkan itu cukup besar, yaitu 18, dan harus menghitung total biaya untuk setiap rute bukanlah tugas yang menarik. Untungnya, pemrograman dinamis memberikan solusi dengan upaya yang jauh lebih sedikit daripada pencacahan menyeluruhnya. Pemrograman dinamis dimulai dengan sebagian kecil dari masalah asli dan menemukan solusi optimal untuk masalah yang lebih kecil ini. Kemudian, secara bertahap memperbesar masalah menemukan solusi optimal saat ini dari yang sebelumnya, hingga masalah asli terpecahkan secara keseluruhan. Untuk masalah kata-tepus ini, kita mulai dengan masalah yang lebih kecil di mana para pencari keberuntungan telah hampir menyelesaikan perjalanannya dan tinggal satu tahap lagi. Solusi optimal yang jelas untuk masalah ini yaitu dengan dari tujuan saat ini ke tujuan yang akhir, yaitu K dan J. Pada setiap iterasi berikutnya, masalahnya diperbesar dengan menambah satu jumlah tahapan yang tersisa untuk menyelesaikan perjalanannya. Untuk masalah yang diperbesar ini, solusi optimal kemana harus pergi selanjutnya dari setiap keadaan yang mungkin dapat ditemukan dengan relatif mudah dari hasil yang diperoleh pada iterasi sebelumnya. Berikut rincian yang terlibat dalam penerapan ini. Jadi di sini ada beberapa formulasi, yaitu yang pertama, biarkan variabel keputusan xn di mana n 1, 2, 3, 4 menjadi tujuan langsung di tahap n. Yang jadi rute yang terpilih ada A, X1, X2, X3, dan X4, di mana X4-nya itu adalah J. Yang kedua, biarkan Fn menjadi total biaya dari keseluruhan polis terbaik untuk tahapan yang tersisa. Mengingat bahwa para pencari keberuntungan berada di negara S, bersiap untuk memulai tahap N dan memilih Xn sebagai tujuan langsung. Yang ketiga adalah diberikan S dan N. Biarkan Xn menunjukkan nilai Xn apapun ya yang meminimalisasi Fn.
Selanjutnya adalah nilai CS XN diberikan oleh tabel sebelumnya untuk CIJ, di mana I sama dengan S, yaitu negara sekarang, dan J sama dengan SN, itu tujuan langsung. Karena tujuan akhir adalah tercapainya pada tahap 4 atau tahap terakhir. Jadi mana F5 sama dengan J, F5J sama dengan 0. Tujuannya adalah untuk menemukan F1 atau A dan rute yang sesuai. Pemrograman dinamis menemukannya dengan cara berurutan mencari F4, F3, F2 untuk setiap kemungkinan negara S, dan selanjutnya menggunakan F2 untuk mencari F1. Jadi ketika para pencari keberuntungan hanya memiliki satu tahapan lagi atau satu stage lagi, yaitu di mana mereka sudah N sama dengan 4, rute setelahnya yaitu rute selanjutnya ditentukan sepenuhnya oleh keadaannya saat ini, yaitu current state S, di mana S-nya itu H atau enggak I, dan tujuan akhirnya adalah X4, yaitu S4-nya J. Jadi rute untuk perjalanan terakhir stagecoach itu S sama dengan J. Oleh karena itu, karena F4S sama dengan F4S, J sama dengan CSJ. Solusi langsung untuk masalah N4 ini seperti berikut. Di mana S current state, yaitu di mana H atau enggak I. Di mana H dan I. S-nya H dan I. Bisa H, bisa I. Nah, untuk F4S-nya itu cost-nya di mana jika kita berada pada state H, berarti cost untuk ke J-nya itu 3, dan jika kita berada pada state I, cost untuk ke J-nya itu 4. Ketika para pencari keberuntungan memilih tinggal 2 tahapan lagi, di mana N sama dengan 3, prosedur penyelesaian membutuhkan beberapa perhitungan. Contoh, jika saat ini dia sedang berada di state F atau negara F, dia bisa pergi ke H dengan harga 6, atau dia bisa pergi ke I dengan harga 3. Tapi, jika dia memilih H, di sini H harganya 6. Tetapi, di tabel sebelumnya, I itu harga dari H ke J itu harganya 3. Tetapi jika dia memilih memilih I, dia cost-nya itu 3, dan untuk dari I ke J, cost-nya itu 4, jadi 7. Jadi untuk solusi optimalnya yaitu memilih dari F ke I dan ke J. Nah, untuk yang ini yang sesi atau tahapan 3 itu sama seperti yang tadi, cuman awalnya kita tambah ada pilihan start E dan start G. Dimana nih tabelnya tuh jika kita memilih E, kita ke H, dapat cost 4, ke I, cost 8. Nah, di sini kita pilih yang paling murah, yaitu 4H. Sama seperti F juga, kita pilih yang murah 7I, ini H6. Nah, untuk yang slide ini tuh sama seperti tadi, cuman ini kembali ke tahap yang lebih awal, di mana stage 2 atau tahap 2, yaitu berarti N sama dengan 2. Nah, ini tuh dimulai di startnya itu dari C. Nah, kita nyari nih kemana yang paling efektif, ke E, atau ke F, atau ke G. Nah, di sini kan terdapat perhitungannya. Kalau misalnya C ke E itu nanti 3 kan, 3 tambah E nanti selanjutnya 4 jadi 7. Nah, kalau kalau C ke F nanti 2 tambah 7 9. Nah, kalau C ke G jadi 4 tambah selanjutnya 6 jadi 10. Nah, yang ini tuh tabel dari pensamaan sebelumnya, di mana kalau kita dari B terus milih rute E itu berarti BE, HJ itu berarti 11, di mana B padahal walaupun BK itu cuma 7, tapi ini BE HJ. Nah, untuk kalau misalnya B pakai rute F nanti 11. Nah, sedangkan kalau B pakai rute G nanti cost-nya itu hasilnya itu 12. Nah, F2S ini kita pakai ambil yang paling kecil, yaitu soalnya ini kan nyari minimasi juga. Jadi kita ambil yang paling kecil itu 11. Nah, 11 ini ada 2 kan jawabannya, antara E atau enggak F. Nah, jadi di X2-nya kita bisa tulisannya E atau F. Nah, untuk yang C juga sama kasusnya, di mana paling kecil itu E. Nah, kita tulisnya yang 7. Nah, di sini yang E. Untuk yang D juga sama, yang paling kecil E atau F, itu 8. Nah, untuk yang
yang terakhir yaitu stage 1 atau tahap 1, tahap yang paling awal di mana kita mulai, yaitu Missouri, kota Missouri. Nah kan A ini titik startnya, nah kita bisa memilih mau pakai rute B atau rute C atau rute D, dimana kalau misalnya kita memilih rute B, kita akan dapat dari A sampai J-nya itu 13, sedangkan jika kita pakai rute C, A sampai J-nya itu 11, dan D, A sampai J-nya juga 11. Nah, di sini F1 kita pilih yang paling kecil, yaitu C atau D di F1. Jadi sekarang making the conclusion atau pembuatan konklusi. Solusi optimal untuk seluruh masalah sekarang dapat didefinisikan dari 4 tabel yang tadi. Hasil untuk masalah N1 menunjukkan bahwa pencari keberuntungan pada awalnya harus pergi ke negara atau daerah C atau D. Misalkan di sini kita memilih C. Nah, untuk N2 hasilnya itu startnya C, tujuan langsungnya E. Untuk N3 startnya E, tujuan langsungnya H, dan untuk N4 startnya dari H, tujuan langsungnya J. Nah, di sini jadi bisa kita simpulkan kita memilih rute A, C, E, H, J. Jikalau kita memilih tujuan utama yang awalnya D, nah kita mendapat dua rute optimal yaitu A, D, E, H, J, dan bisa juga A, D, F, I, J. Nah, untuk semuanya itu kita mendapatkan cost-nya 11. Nah, ini untuk hasil dari seluruh iterasi yang kita kerjakan tadi. Ini hasil diagramnya. Bisa dari A ke C atau bisa dari A ke D. Sekian yang bisa saya jelaskan. Maaf bila ada salah kata atau lain hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.